Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menginstal MS Team, kemudian memanfaatkan MS Team baik untuk pembelajaran secara online maupun untuk penugasan-penugasan. Kita mulai yang pertama yaitu mendownload MS Team yang versi aplikasi. Saya share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menggunakan browser yang ada. Di sini saya menggunakan browser ini, Microsoft Edge ya. Kita klik. Nah, kemudian di bagian sini silakan Bapak Ibu mengetikkan kata-kata office.com. Saya perbesar tampilannya, Bapak Ibu ya. Office.com. Kemudian kita enter. Enter, maka kita diminta untuk masuk. Ya. Silakan kita sign in. Masukkan username Bapak Ibu yang telah diberikan. Kemudian masukkan passwordnya. Yes. Nah, di sini Bapak Ibu ini adalah tampilan daripada Office 365 yang sudah di-deploy oleh Dinas Pendidikan. Kita login berdasarkan akun yang sudah kita terima. Berikutnya Bapak Ibu bisa mengklik yang di titik 9. Ini ada titik 9. Kita klik saja titik 9-nya. Kemudian di sini ada MS Team ya. Saya perbesar tampilan. Ini ada MS Team Bapak Ibu. Kita arahkan ke titik 3 ini. Kita klik titik 3-nya. Nah, kemudian open in new tab. Saya kembalikan ke tampilan normal supaya terlihat. Nah, kembali sini, maaf. Ini saya belum logout. Saya logout dulu. Saya ulangi Bapak Ibu, di titik 3 ini tadi kita klik ya titik 3-nya, kemudian open in new tab. Nah, di sini Bapak Ibu ada tampilan seperti ini. Ya. Ini yang pertama adalah get the Windows app. Ini use the web. Jadi kalau ini kita mendownload aplikasinya. Sementara kalau ini kita membuka MS Team lewat browser ya. Saya pilih saja yang di sini. Kita pilih download, kita tunggu, tidak besar filenya, sebentar saja, Pak. Hanya 120 MB ya. Kita tunggu dia mendownload. Jadi sekali lagi disarankan Bapak Ibu kalau mendownload aplikasinya MS Team diusahakan Windows-nya minimal Windows 8 ya. Kalau Windows 7 takut nanti ada masalah. Jadi sebaiknya kita gunakan Windows 8 ke atas ya. Bisa Windows 10, bisa Windows 11. Nah, kalau sudah kita tinggal buka saja filenya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, berarti saya download 2 kali tadi. Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik 2 kali saja di sini. Dia langsung jalan, tambah kita klik dia otomatis menginstal. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu kita diminta untuk login ya. Kita login menggunakan aplikasi yang sudah yang kita pakai ya. Kalau misalkan nanti tidak bisa berjalan otomatis seperti tadi, Bapak Ibu bisa juga mengklik 2 kali di sini. Klik 2 kali saja juga boleh. Kalau misalkan tidak terjalan otomatis ya. Kalau tadi langsung jalan, ini kita coba klik 2 kali. Kita tunggu prosesnya. Jadi sama saja ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kalau misalkan nanti begitu download kok tiba-tiba nggak jalan, maka hasil downloadnya silakan diklik 2 kali. Tampilannya sama seperti yang tadi Bapak Ibu ya. Nah, kita
ini karena sudah banyak digunakan di komputer ini, ya. Nah, kita pilih saja yang di bagian bawah, Bapak Ibu ya. Ini ya, ada use another account. Ya. Kita bisa pilih yang di sini, ya. Kita klik saja ini. Ya. Kita masukkan email kita, Bapak Ibu, ya, yang terdaftar tadi, ya. Oh, supaya tidak mengganggu, saya pakai yang lain saja. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu, ini akunnya seperti yang sudah diterima. Saya menggunakan akun lain karena takutnya nanti terganggu di tempat yang Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini Bapak Ibu bisa pilih saja yang work or school account ya. Kita klik saja di sini. Dan yang di ini juga boleh ya, tapi kita pilih yang untuk sekolah punya aja ya. Kemudian masukkan passwordnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan passwordnya nggak salah karena jarang dipakai ini. Kita tunggu. Ya, alhamdulillah berarti sudah berhasil ya. Nah, ini kita tinggal next saja. Next. Let's go. Nah, inilah Bapak Ibu tampilan awal daripada MS Team ya. Ini kosong semua, tidak ada. Nah, di sini Bapak Ibu yang di atas ini ada activity, ini adalah catatan-catatan ya, aktivitas kita ya. Kita klik juga kosong ya, tidak ada isinya. Kemudian ada menu chat. Oh, ini saya perbesar saja supaya bisa kita lihat sama-sama Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Ada chat. Chat ini fungsinya untuk kita melakukan chatting di kelas ya. Kemudian ada Teams, inilah yang akan kita manfaatkan untuk mengelola kelas. Kemudian ada assignment. Assignment adalah untuk penugasan-penugasan. Kemudian kalender ya, ini untuk membuat jadwal. Jadi kita bikin jadwal kita pakai kalender. Kemudian di berikutnya ini ada call, kita bisa memanggil orang ya, yang ada misalkan saya sudah menjadwalkan si A harus bergabung dengan saya, tapi tepat waktunya kalau si A ini belum ada, maka saya klik call ya, itu untuk memanggil beliau. File untuk melampirkan file-file yang ada ya, yang berikutnya. Nah, ini masih banyak Bapak Ibu ya kalau mau kita upload yang lain ya. Tapi sementara kita terfokus di timnya dulu ya. Kita klik saja di menu tim. Ya, maka di sini ada muncul dua Bapak Ibu karena ini masih kosongan ya. Akan ada dua muncul ya. Ada create team dan ada join a team ya. Join a team ini kita diminta kode. Nah, seperti kode kelas yang saya bagikan di grup kita Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau join ke kelas itu maka masukkan kodenya di sini kemudian nanti klik kata join team ya. Nah, misalkan begini. Nah, ini kan aktif. Tapi kalau belum diisi, ini menu join timnya mati ya. Ini misalnya kita klik, oh ternyata salah ya, karena memang bukan itu ya. Nah, kita tidak fokus ke join tim, tapi sekarang kita fokusnya ke membuat kelas ya, karena join tim saya yakin sudah semua kemarin sudah join, kita buat kelas ya, kita create tim. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa informasi ya. Ada kelas ini digunakan untuk kita berdiskusi, membuat proyek, membuat tugas dan lain-lain ya. Kemudian di sini ada professional learning ya, PLC. Ini adalah untuk para pimpinan atau mungkin di waka-waka mau bikin grup di sini boleh ya. Ini staff ya, and development. Nah, ini khusus juga untuk di ini ya. Ini untuk pembelajaran Bapak Ibu ya. Pembelajarannya educator working group. Ini untuk kalau kita bekerja ke MGMP ya. Nah, ini MGMP-nya bisa bikin di sini ya. MGMP matematika, MGMP informatika, MGMP IPA. Nah, maka kita bisa gunakan ini ya. Kemudian di sini ada staff ini khusus untuk sekolah ya. Misalkan ini staff untuk TU misalkan. Nah, bikin di sini boleh ya. Kemudian bikin juga untuk staff waka boleh juga ya. Ini ada other, ini ditujukan untuk clubs, study group, after school activity ya.
Ini bisa untuk kayak kegiatan anak OSIS ya. Nah, misalkan kita punya ekstrakurikuler, misalkan sepak bola, boleh bikin di sini ya. Tapi kita fokus ke sini saja Bapak Ibu. Fungsinya hampir sama semua Bapak Ibu, sama semua. Cuma kalau kita yang di 3 ini ya, ini tidak ada untuk assignment-nya. Nah, maka kita pakai yang kelas saja. Ya, karena kita memang sebagai guru ya kita bikin di sini. Kita klik. Nah, di sini diminta saya perkecil supaya tidak terlalu besar. Nah, ini ada name ya, Bapak Ibu silakan masukkan nama kelas yang kita inginkan. Karena saya ngajar matematika, saya ketik saja matematika. Matematika kelas 7. Nah, misalkan begini ya. Kalau sudah kita klik next. Nah, kita tunggu. Nah, di sini Bapak Ibu ada tampilan sudah ya. Nah, ini ada tampilannya seperti ini. Student, teacher. Jadi student ini kalau kita tahu alamat emailnya siswa bisa langsung kita inputkan ya. Kalau kita tidak tahu ya tidak usah ya, nggak apa-apa. Nanti kita kasih kode kelas ya atau pakai link. Nah, kalau teacher ini wajib harus pakai emailnya mereka yang kita masukkan ya. Teacher misalkan saya tambahkan di sini email saya sendiri ya. Kalau tadi kan yang pakai satunya, ini pakai yang satunya lagi. Nah, ini sudah akan muncul Bapak Ibu ya, namanya sudah akan muncul. Misalkan saya tambahkan Pak Hidayat. Hidayat. Ada Pak Hidayat. Ini ya Pak Hidayat Sapari ya. Saya tambahkan. Nah, jadi boleh nambah lebih dari satu boleh ya. Atau di skip juga nggak apa-apa. Misalkan oh saya tidak ada yang kenal Pak, ya di skip saja boleh aja ya. Kita add. Nah, kemudian kita close. Ya, maka terbentuklah kelas yang baru saya bikin. Nah, misalkan sudah terbentuk kelas seperti ini, ternyata, oh ini Pak, salah ini tulisannya nih, matematika kelas 7, nggak usah pakai kelasnya deh, Pak, matematika 7 gitu aja. Ya. Nah, boleh Bapak Ibu tinggal klik di titik 3 sini. Ya. Nah nih, ya. Ini ada titik 3, kita klik titik 3-nya, kita pilih manage team. Ya. Manage team. Nah, setelah di manage team, Bapak Ibu bisa masuk ke menu setting. Ya. Ini ada setting, kita klik settingnya. Ini ada, terlalu besar tidak terlihat. Pick name-nya, member. Oh, maaf salah, bukan di manage team, tapi kita masuk ke edit team ya, mohon Bapak Ibu ya. Nah, ada kesalahan. Kita milihnya di menu edit team ya. Jadi saya besar di sini ya. Manage team ini untuk mengatur tim kita ya. Kemudian add channel itu untuk menambah channel. Add member ini adalah untuk menambah anggota. Leave the team ini untuk keluar. Edit team, nah, ini kita kalau mengedit namanya tadi ya. Kemudian get link to team ya. Ini untuk mengambil linknya. Kalau mau dihapus ini ya. Untuk menghapusnya ya. Oke, kita masuk ke edit team. Nah, ini kita ganti Bapak Ibu ya. Kalau tadi salah ini Pak, harusnya matematika 7 saja. Nah, kita ganti aja 7 ya. Nah, kemudian gambarnya mau saya ganti, tidak menggunakan MK begini. Saya mau pakai gambar matematik mana yang cocok nah nih, yang ada jangka-jangka nih ya. Ada jangka dengan busur. Nah, saya pilih ini saja. Kita klik saja update. Tunggu perubahannya. Ya, nah sekarang sudah berubah. Jadi matematika, nah, tadi kelas 7 sekarang jadi matematika 7 ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setelah ini kita berhasil buat, kita sudah tadi mengundang guru. Nah, sekarang gimana cara kita mengundang siswa? Kita klik saja yang titik 3 ini tadi. Nah, ini ada add member, bisa kita langsung klik di sini add member. Ini ada teacher, ada student. Kalau seperti ini berarti kita masukkan satu-satu ya, jadi perbedaannya di sana. Tapi kalau kita klik di titik 3, kemudian pilih manage team, di sini kita masuk di menu setting ya. Klik di menu setting. Nah, di sini ada team code Bapak Ibu ya, saya perbesar.
Nah nih ya. Nah, kita mainnya di sini Bapak Ibu. Ya, tim code. Kita ambil kode untuk kelas kita ya. Kita klik tim code-nya. Kemudian kita pilih yang generate ya. Saya perbesar saja. Nah nih ya, kita pilih nih generate. Inilah yang bisa kita copy. Langsung klik saja copy di sini. Copy to clipboard. Nah, kita langsung tinggal memindahkan ke MS Word juga boleh, ya, atau langsung kita sebar ke grup. Misalkan saya pakai di Notepad dulu. Saya taruh sini. Kita kasih nama kode kelas matematika 7. Ah, misalkan gitu. Ya, nanti kalau kita mau bagi ke siswa ini kita simpan dulu ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Gimana kalau mau diundang pakai link supaya nggak capek-capek begini ya. Nah, kalau kurang besar ini ada Bu. Kalau kurang besar ini ada full screen. Nah, kita besarkan begini ya. Untuk mengeluarkannya kita lihat di pojok atas ini ada. Kita klik saja ya. Kalau pakai link maka kita klik titik 3 di sini ya. Ini ada get link to team. Ini bisa klik saja. Nah, ini kita copy. Nah, ini linknya. Kita copy, pindahkan juga ke sini. Nah, di sini inilah link untuk bergabung ke kelas kita. Jadi boleh menggunakan kode, bisa juga menggunakan linknya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi cara kita membuat kelas tadi seperti itu. Ini adalah kelas yang ada. Ya. Kemudian yang setelah kita membuat kelas, kita perlu lagi yang namanya satu adalah channel. Ya. Nah, channel ini berfungsi untuk menambah kan secara general. Ya. Nah, seperti kalau kita di pelatihan kemarin ya. Nah, misalkan ini saya buat add channel. Misalkan di sini kita beri nama webinar atau rekaman dan webinar. Rekaman dan webinar. Kita klik di sini, automatically show this channel in everyone is channel list. Jadi kita klik supaya setiap anggota yang baru gabung pun langsung otomatis muncul ya. Kita klik add. Kita tunggu. Nah, ini sudah jadi Bu ya. Menu rekamannya sudah jadi ya. Nah, ini kalau mau diedit juga boleh ya. Ini get link to channel juga boleh. Artinya channelnya langsung kita bisa bagi juga ke orang. Ini ada channel notification ya, all activity. Ya, kita custom saja. Kemudian misalkan nambah channel lagi khusus untuk materi. Nah, saya klik saja di sini. Add channel. Materi. Ini tempat kita menyimpan materi kita nanti. Ya. Oke, kita tambah. Tambah lagi satu untuk tugas. Nah, add channel. Kita ketikkan tugas. Oke, otomatis. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kita sudah pertama tadi bisa menginstal MS Team di versi aplikasi ya untuk komputer atau laptop. Kemudian yang kedua kita sudah bisa bikin kelas. Yang ketiga kita sudah bisa mengundang guru, kita bisa mengundang siswa. Kemudian kita sudah membuat channel ya. Nah, sekarang gimana caranya kita memasukkan materi? Misalkan saya masukkan materi di sini. Ini ada materi. Ya. Nah, di sini ada new conversation, ini bisa kita klik. Nah, ini saya perbesar saja tampilannya Bapak Ibu supaya terlihat ya. Nah, usahakan Bapak Ibu pilih yang di sini ya. Nah, ini ada format, ya, kita klik formatnya. Nah, di sini Bapak Ibu yang seperti Bapak Ibu lihat di kelas kita, ini ada new conversation. Ya. Ada new conversation, atau kita pilih announcement ya, pengumuman. Kita klik saja announcement-nya. Maka dia akan muncul seperti ini. Saya kembalikan ke tampilan normal. Nah, ketikkan saja di sini. Ya. Misalkan ini adalah materi MS Team. Nah, misalkan seperti itu. Ya. Materi MS Team. Nah, di sini kita bisa pilih gambar Bapak Ibu. Ya. Ini ada gambarnya. Kita bisa klik. Kita pilih aja yang upload. Ya. Upload image. Upload image berarti mengambil gambar dari kita ya. Kita choose in illustration aja. Kita pakai gambar yang ada saja. Ini gambarnya macam-macam Bu ya.
Banyak di sini gambar, bisa ambil kelas, ya, bisa ambil yang support ini ya, bebas ya. Bapak Ibu cuma pakai yang mana itu silakan saja ya. Misalkan saya ambil yang bentuk kelasnya, sambil saja yang ini aja Bapak ngambil yang ini yang gambar corong, kita dan seperti ini ya. Nah ini ya. Nah kemudian bagaimana cara kita memasukkan materi? Di sini ini ada attachment. Jadi kalau saya perbesar tampilannya, ini ada menu attachment. Nah, kita bisa klik di sini attachmentnya. Belum ada ininya. Attachment di sana tidak berfungsi, berarti harus kita ini dulu ya. Ini kita save aja dulu Bapak Ibu ya. Nanti kita ini saya pindah ke gambarnya supaya tidak mengganggu. Ini kita klik di sini. Oke, kita jalan. Nah, kemudian nanti kita misalkan ini sudah kita posting ya. Misalkan mau kita edit, maka kita bisa mengklik di sininya. Tiga ini. Oke. Nah, ini berarti saya sudah memasukkan judul materi, tetapi belum ada materinya. Ya. Nah, kita masukkan materi itu mengklik di harusnya di sini bisa di tombolnya ini. Ya. Attach-nya ini harusnya bisa. Nah ini ya, karena belum kita postingnya, jadi kita attach, kemudian upload from my computer. Kita cari materi kita yang di komputer. Ya. Misalkan ini saja, ini ya contoh saja Bapak Ibu ya. Kita klik open. Nah, kita tunggu. Nah inilah kalau sudah kita posting kembali, kita send. Nah, maka ini sudah jadi Bapak Ibu. Jadi materi MS Team ini adalah rubrik penilaiannya. Ya, contohnya saja seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, untuk sementara ini dulu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana cara kita membuat MS Team, kemudian bagaimana cara kita mengundang siswa, mengundang guru, menambah channel, kemudian mengupload materi ya. Rekaman dan tugas prosesnya hampir sama semua. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya ya. Ini saya stop share screen dulu ya. Jadi ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, nanti kita lanjut ke materi-materi berikutnya. Silakan ditonton di kelasnya masing-masing atau langsung mengambil di YouTube di channel Samsudin 06. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.